Shalom Pak Erik, Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ayat utama kita berada pada 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dalam kitab Yosua ayat 1 pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 11. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Di sini mengisahkan Yosua mendapatkan panggilan yang besar, yaitu menggantikan Musa yang meninggal dunia. Kita tahu teman-teman, Musa adalah seorang pemimpin besar. Nggak heran jika Yosua merasa gentar menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua memang telah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Jadi pengalamannya sudah lebih dari cukup. Namun tugas baru itu tidak enteng. Musa dikenal sebagai sahabat Allah. Siapakah yang dapat melayani dia? Tidak hanya itu, Tuhan berkata bahwa Israel akan mendapat daerah baru. Namun tanah itu berpenghuni, maka harus direbut melalui peperangan. Tentunya ini adalah hal yang sangat besar. Allah memahami keraguan Yosua, maka sampai 3 kali Ia berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Dan tiap kali Allah mengatakan hal ini, Ia juga memberi alasan mengapa Yosua harus kuat, yaitu karena Allah dan jaminan kemenangannya. Dan kita akan lebih memperhatikan pada ayat yang ke-8 di Yosua tadi. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu sebuah proses. Hidup adalah proses, teman-teman. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Tidak ada hasil baik yang diperoleh dengan mudah. Meskipun dunia sekarang lebih suka dengan hal-hal yang serba instan. Jargon lebih cepat, lebih baik, tidak selalu tepat teman-teman, dan tidak bisa diterapkan untuk segala hal karena segala sesuatu mempunyai prosesnya. Karena itu teman-teman, yang penting di sini adalah menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Teman-teman, kita bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan menunjukkan bahwa menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bahkan Musa pun tidak. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan supaya perjalanan mereka berhasil. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Mereka harus merenungkan Taurat dan firman-Nya supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati. Bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Melalui Taurat, Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan memasuki negeri. Dalam kesetiaan dan ketaatan merenungkan serta melakukan Taurat, itulah janji Tuhan yang tergenapi.
Karena itu, teman-teman, firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap menjalani proses. Dalam hidup kita, setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani proses itu. Karena itu, jangan takut berproses, karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk setia dalam menjalani proses dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman tersebut dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sertai, Engkau bimbing kami di dalam kegiatan kami yang kami lakukan selanjutnya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kami dan sekitar kami juga Tuhan. Berkati juga Pak Erik dan teman-teman yang akan melanjutkan tugas-tugasnya juga Tuhan. Sertai mereka di dalam perbuatannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.